Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2304010255. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Machine Learning dengan dosen Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM dengan judul Analisis Sentimen dan Klasifikasi Kepuasan Pelanggan menggunakan Naive Bayes Classifier dan KNN Key Nearest Neighbor. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini latar belakang. Nah, pada penelitian ini saya membahas analisis sentimen dan klasifikasi kepuasan pelanggan. Latar belakang penelitian ini adalah semakin berkembangnya transaksi digital yang menyebabkan jumlah ulasan pelanggan semakin banyak. Ulasan tersebut biasanya berbentuk teks sehingga termasuk data yang tidak terstruktur. Jika ribuan ulasan dianalisis secara manual, proses membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga dapat dipengaruhi oleh subjektif manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan metode otomatis menggunakan natural language processing dan machine learning untuk mengklasifikasi ulasan pelanggan menjadi sentimen, positif, netral, dan negatif. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, untuk rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana mengelola data ulasan pelanggan yang berbentuk teks, kemudian bagaimana menerapkan machine learning untuk mengklasifikasi sentimen pelanggan. Nah, selanjutnya penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perbandingan performa antara algoritma Naive Bayes dan KNN. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah membangun model yang dapat melakukan klasifikasi kepuasan pelanggan secara otomatis, kemudian membandingkan performa kedua algoritma berdasarkan beberapa metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan Evans score. Oke, selanjutnya kita masuk ke dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Dataset penelitian dari 2.500 data ulasan pelanggan. Data tersebut berupa feedback atau ulasan tekstual dari pengguna platform e-commerce dan layanan digital di Indonesia. Kemudian data diperoleh melalui web scraping dari ulasan aplikasi publik dan juga kuesioner daring. Dataset kemudian dibagi menjadi data training sebesar 80% atau sebanyak 2.000 data dan data testing sebesar 20% atau sebanyak 500 data. Selanjutnya untuk metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini menggunakan kerangka Knowledge Discovery in Database atau KDD yang terdiri dari 5 tahapan. Tahap pertama yaitu data collection. Tahap kedua adalah pre-processing, yang ketiga itu extraction, yang keempat adalah modeling, yang kelima atau yang terakhir itu evaluasi. Selanjutnya itu text processing. Tahap pertama adalah cleansing, yaitu membersihkan teks dari tanda baca atau angka yang tidak diperlukan. Kemudian dilakukan scaffolding, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Yang ketiga, tokenizing, yaitu memecah sebuah kalimat menjadi beberapa kata atau token. Kemudian dilakukan stop word removal atau untuk menghilangkan kata-kata yang kurang bermakna. Kemudian tahap terakhir itu adalah stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Dalam penelitian ini digunakan algoritma Nazif dan Adriani. Nah, tujuan dari pre-processing ini adalah menghasilkan data teks yang lebih bersih dan konsisten sebelum masuk ke tahap ekstraksi fitur. Oke, lanjut ke tahap fitur extraction dengan TF-IDF. TF-IDF merupakan metode yang menggunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik atau vektor sehingga dapat dipahami oleh algoritma machine learning. TF atau term frequency menunjukkan seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen.
Sedangkan IDF atau Inverse Document Frequency memberikan bobot berdasarkan seberapa umum atau jarangnya sebuah kata muncul di seluruh dokumen. Nah, dengan TF-IDF, tiap kata akan memiliki nilai bobot tertentu. Hasil dari proses ini kemudian digunakan sebagai input untuk algoritma naive Bayes dan KNN. Nah, lanjut ke berikutnya, itu naive Bayes classifier. Apa itu naive Bayes? Nah, naive Bayes merupakan algoritma machine learning berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes pada penelitian ini. Algoritma digunakan untuk mengklasifikasi ulasan pelanggan menjadi 3 kategori, yaitu positif, netral, atau negatif. Nah, kemudian setelah teks diubah menjadi fitur menggunakan TF-IDF, naive Bayes menghitung probabilitas data untuk setiap kelas dengan probabilitas tertinggi kemudian menjadi hasil prediksi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, naive Bayes memperoleh akurasi sebesar 88,50%, precision 89,10%, dan recall 87,80%. Oke, lanjut ke K-nearest neighbor atau KNN. Nah, KNN itu apa? KNN neighbor merupakan algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan atau kemiripan data. Dalam tugas digunakan K sama dengan 5, artinya sistem akan mencari 5 data atau tetangga yang paling dekat dengan data yang akan diklasifikasikan. Jarak antar data dihitung menggunakan Euclidean distance. Kemudian kelas yang paling banyak muncul dari 5 tetangga tersebut digunakan sebagai hasil prediksi. Berdasarkan hasil penelitian, KNN memperoleh akurasi sebesar 82,40%. Lanjut ke evaluasi model. Nah, pada penelitian ini digunakan 10-fold cross-validation dan confusion matrix. Selain itu, performa model dilihat berdasarkan beberapa matriks, yaitu accuracy, precision, recall, dan F1 score. Accuracy menggunakan persentase prediksi yang benar secara keseluruhan. Precision menunjukkan ketepatan prediksi, sedangkan recall menunjukkan kemampuan model dalam menemukan data yang termasuk dalam suatu kelas. Confusion matrix digunakan untuk melihat secara lebih detail hasil prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas. Lanjut, berikut hasil perbandingan model performa naive Bayes versus KNN. Nah, naive Bayes memperoleh akurasi sebesar 85,50%, sedangkan KNN sebesar 82,40%. Pada precision, naive Bayes memperoleh 89,10%, sedangkan KNN 83%. Untuk recall sendiri, naive Bayes memperoleh 87,80%, sedangkan KNN 81,50%. Dari ketiga matriks tersebut, naive Bayes selalu memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan KNN. Nah, berdasarkan hasil pengujian, terdapat perbedaan performa yang cukup jelas. Akurasi naive Bayes lebih tinggi sebesar 6,10%, precision juga lebih tinggi sebesar 6,10 poin, sedangkan recall lebih tinggi sebesar 6,30 poin. Dari sisi waktu komputasi naive Bayes hanya membutuhkan 0,45 detik, sedangkan KNN membutuhkan 2,12 detik. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, naive Bayes tidak hanya menghasilkan performa yang lebih baik, tetapi juga memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat. Nah, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah penggunaan alur KDD yang sistematis serta perbandingan dua algoritma. Nah, namun terdapat beberapa keterbatasan pada laporan yang saya gunakan. Misalnya, distribusi masing-masing kelas tidak ditampilkan secara rinci. Untuk pengembangan
penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian beberapa nilai K pada KNN, mencoba konfigurasi TF-IDF yang berbeda menggunakan algoritma lain, serta menggunakan dataset yang lebih besar dan seimbang. Nah, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mesin learning dapat digunakan melakukan klasifikasi sentimen pada ulasan pelanggan. Data teks terlebih dahulu melalui proses processing, kemudian diubah menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara naive Bayes dan KNN. Berdasarkan hasil pengujian, naive Bayes memberikan performa yang lebih baik dengan akurasi sebesar 88,50% dibandingkan KNN sebesar 82,40%. Kemudian naive Bayes juga unggul pada precision recall dan waktu komputasi. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai analisis sentimen dan klasifikasi kepuasan pelanggan menggunakan naive Bayes, classifier, dan K-nearest neighbor atau KNN. Mungkin apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.